Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du. Pendidikan Islam memiliki sejarah yang begitu panjang. Dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, bahkan sampai ke negeri Palestina. Sejarah pendidikan Islam di masa awal-awal negara Palestina membuat saya tertarik dan berkesan. Berikut ada 3 hal yang membuat saya tertarik dengan sejarah awal pendidikan Islam di Palestina. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu kala beliau berhasil menaklukkan Palestina. Al-Hakim meriwayatkan sebuah cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi meninggalkan Madinah menuju Syam dalam rangka untuk mengambil kunci Masjidil Aqsa. Beliau radhiyallahu anhu menaiki onta dari Madinah menuju Syam selama 1 bulan perjalanan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati Al-Quds, Yerusalem, Abu Ubaidah bin Jarrah menanti kedatangan beliau radhiyallahu anhu. Tatkala Umar bin Khattab telah memasuki Yerusalem, beliau melihat genangan air yang cukup dalam. Lalu beliau turun dari ontanya dan melepas sepatunya, kemudian berjalan melewati genangan air tersebut dengan menuntun ontanya. Abu Ubaidah bin Jarrah melihat hal tersebut seolah-olah menjatuhkan harga diri Islam. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau melakukan ini semua padahal engkau dilihat oleh orang?" Abu Ubaidah merasa tindakan beliau tidak pantas. Lalu Umar pun menjawab dan menanggapi pernyataan dari Abu Ubaidah bin Jarrah, "Wahai Abu Ubaidah, kalau saja yang berbicara itu adalah orang selain engkau, maka aku akan jadikan orang tersebut pelajaran bagi yang lain." Kemudian Umar pun melanjutkan, "Inna kunna adzalla qaumin." Sesungguhnya kami adalah kaum yang sangat buruk. Fa'azzanallahu bil Islam. Maka Allah muliakan kita dengan Islam. Dan ketika kita mencari kemuliaan dengan sesuatu yang Allah tidak muliakan kita dengan hal tersebut, maka Allah akan hinakan kita dengan sesuatu tersebut pula. Alasan yang kedua, tetap belajar meskipun dibantai habis-habisan. Palestina mengalami penjajahan selama bertahun-tahun oleh bangsa Yahudi Israel. Menurut UNICEF, sejumlah kurang lebih 1,5 juta anak terkena dampak penjajahan tersebut, sehingga menyebabkan anak-anak kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Akan tetapi mereka tetap berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Mereka tetap menghafalkan Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya. Kemudian alasan yang ketiga, keutamaan Ahlu Syam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Dan telah kami wariskan kaum yang telah ditindas itu berupa negeri-negeri yang di timur bumi dan baratnya yang telah kami keberkahan di dalamnya." Para ulama tafsir menjelaskan negeri yang diberkahi itu adalah negeri Syam. Adapun makna keberkahan yaitu keberkahan sisi duniawi. Di Palestina atau di negeri Syam, di sana banyak sekali makanan yang berlimpah, buah-buahan, kemudian kemudahan dalam mengais rizki, dan juga tumbuh-tumbuhan yang segar. Ulama yang lain menafsirkan keberkahan di sini adalah keberkahan di sisi agama, karena di negeri Syam banyak sekali para nabi yang tinggal di dalamnya, dan juga di sana turun malaikat dan juga wahyu. Setelah mendengar sejarah-sejarah pendidikan Islam di Palestina, membuat saya ingin menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas.
Saya memiliki cita-cita dan harapan memiliki lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada tauhid dan manhaj. Saya ingin lembaga ini menciptakan dai-dai yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kelebihan lembaga pendidikan ini dibanding lembaga pendidikan yang lain adalah saya membuat lembaga pendidikan Islam ini mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan juga sampai Ma'had Ali, yang dimana lulusan-lulusan dari lembaga ini menciptakan generasi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya yang merujuk pada kitab-kitab ulama salaf atau kitab ulama terdahulu. Dan juga di dalamnya terdapat kurikulum mempelajari bahasa Arab, khususnya membaca kitab gundul. Kemudian di lembaga ini kita ajarkan santri-santri kita untuk bisa memberikan public speaking yang mudah dipahami oleh masyarakat. Itulah harapan dan cita-cita lembaga pendidikan Islam yang akan saya buat di masa mendatang. Semoga Allah berikan kemudahan di masa yang akan datang untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf atas yang telah saya sampaikan di dalam video ini. Saya tutup video ini dengan hadis Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.